Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfalah dengan nomor induk mahasiswa 1908101092 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas PAIC IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, negara Malaysia. Di kepala negara di Pertuan Agung dan pemerintahnya dikepalai oleh Perdana Menteri Muslim dari Indonesia, Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, Mandailing, dan Muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah, kajian Islam oleh kaum intelektual, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh Qori dan Qoriah Indonesia. Di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim. Tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Perkembangan dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan. Sejak Malak yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan, undang-undang Islam yaitu hukum kanun yang terdiri atas 46 pasal dari 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qadhi tahun 1955. Majelis Masalah Agama bertugas memberikan dan menasihati Sultan dalam masalah agama dan ideologi negara. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda. 16 September 1985, pusat dakwah pusat dakwah melaksanakan program dakwah serta mendirikan pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Orang cacat dan anak yatim piatu menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat gratis. Geliat keislaman di Brunei Darussalam jelas terlihat kepada saat hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi SAW, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj, dan pihak Kesultanan Brunei selalu menyelenggarakan acara perayaan. Bahkan Sultan Hasanah Bolkiah mewajibkan
para pegawai kerajaan untuk menghadiri perayaan tersebut. Selanjutnya Thailand, uang Thai Resabda atau Siam. Sudah ada Islam sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Mulai abad ke-19 sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fattani, kebijaksanaan atau cerdik. Di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal di Krung Thep Mahanakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Mendirikan Masjid Haji Soleh, Masjid Jawa, pendidikan Islam, TKA, Taman Kanak-kanak, dan TPA, Taman Penitipan Anak. Kajian mingguan mahasiswa, pelajar Muslim Indonesia menjalin silaturahmi bulanan ngaji kun. Pemerintahan Thailand juga membantu penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Thailand. Di gambar teras masjid yang ada di Thailand begitu mewah. Di Thailand, Islam itu sebagai minoritas karena kebanyakannya itu agama Buddha. Selanjutnya negara Filipina. Dulu Amanillah dirubah oleh Raja Filipina yang berkebangsaan Spanyol. Islam Moro di Mindanao itu berasal dari Filipina. The Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) Misuari mencakup Mindanao, Mindanao del Sur, Sulu, dan Tawi-Tawi bergabung dalam wilayah otonom Muslim. Tidak memuaskan sebagai pejuang Muslim sehingga muncullah Moro Islamic Liberation Front MILF dan kelompok Abu Sayyaf. Jadi di Filipina itu banyak kelompok-kelompok Islam dan organisasi-organisasi Islam. Selanjutnya negara Vietnam. Di negara Vietnam, Islam masuk pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab. Berarti sudah jelas bahwa negara Vietnam itu Islam masuk melalui jalur perdagangan. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di seluruh penjuru negara di barat itu bermazhab Syafi'i. Selanjutnya negara Singapura. Terdapat banyak sekali masjid yang megah. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang Muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15, menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura.
tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam. Undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab elit Singapura. Selanjutnya, negara Myanmar. Di Myanmar, Islam merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha. Kaum muslimin umumnya tinggal di provinsi Arakan. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Organisasi solidaritas Rohingya pernah meminta kepada organisasi konferensi Islam (OKI) untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim. Banyak terjadi penindasan oleh suku yang lain kepada suku Islam Rohingya di Myanmar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wahilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.